Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, malam ini bersama-sama kita akan melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah sebagai pengajian rutin kita di Masjid Al-Zakirin. Jangan lupa kita duduk di tempat ini dengan niat i'tikaf ya, dengan niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi sunnatan lillahi. Niat saya i'tikaf, dan yang lebih besar lagi pahalanya kalau kita niatkan nada ya, niat setiap malam Rabu diniatkan nada kita, maka kita mendapatkan pahala wajib yang 70 lebih baik daripada niat sunnah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid al-manthura Alhamdulillah ta'ala, niat saya i'tikaf di masjid ini karena nazar fardu karena Allah, itu pahalanya besar. Akan melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah yang kemarin membahas tentang masalah maksiatnya maksudnya perlu makanan yang masuk ke dalam badan kita. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana kita menjaga kehormatan kita, menjaga kemaluan yang Allah berikan untuk kita. Maka kembali kita ikhtiar dengan kita Al-Fatihah harapan beliau mengarang kitab Bidayatul Hidayah Imam Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali, dimuliakan, ditinggikan derajatnya oleh Allah, dan semua para guru kita, orang tua kita, ya Allah, Syekh Masduki, Syekh Hasan Al-Haud, Kiai Al-Hawi, Syekh Al-Walid, segenap para orang tua, guru-guru kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua senantiasa mendapatkan futuh untuk mendapatkan hati yang siap terbuka untuk menyambut cahaya Allah, menyambut cahaya Rasulullah, menyambut ilmu yang akan dituangkan kepada hati kita semua. Akhirnya kita nanti menjadi orang-orang yang ahli ilmu, ahli ibadah. Bijahi Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya alaihim wa radhdallin. Wa amal bila qala wa amal farju fa'fathu an kulli ma harrama Allah ta'ala.
wa kun kama qala Allah Ta'ala wal ladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin wa la tasilu ila hibdil farj illa bi hibdil ain an nadri wa hibdil qalbi an dzikri wa hibdil batni an syubhati wa an syabi' inna hadhihi muharrafatun lisyahwat wa maghalisaha wa amal farju sedang adapun kemaluan. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana keutamaan orang mencari rezeki secara yang halal itu memiliki pahala yang sangat hebat. Sampai diungkapkan Rasulullah sama dengan pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Rezeki menjaga agar kita tidak makan dan keluarga kita dari barang yang haram. Nah sekarang pembahasannya adalah wa amal farju, sedangkan adapun kemaluan farj. Fahfal, maka hendaklah menjaga siapa engkau kepada farj an kullima, dari setiap perkara harama yang telah mengharamkan Allah Ta'ala siapa Allah Ta'ala. Jadi kita punya kewajiban menjaga kemaluan kita dari semua yang telah diharamkan oleh Allah. Wajib menjaga kemaluan kita dari semua yang telah diharamkan oleh Allah. Apa yang diharamkan? Contohnya zina, seperti perbuatan zina, dengan tetes mana ini, semuanya. Karena di akhir zaman itu akan ada waktu di mana zina dianggap biasa, sudah tidak dianggap dosa besar. Bahkan mereka tidak malu-malu menceritakan, saya sudah berzina, saya sudah kumpul sama fulan, saya sudah begini, gitu. Itu akan ada zaman seperti itu. Maka kita punya kewajiban untuk menjaga. Kemudian waliwat dan liwat, laki sama laki, homo seksual, wal musahaqah lil mar'ah ma'a misliha, atau perempuan sama perempuan, namanya apa? Lesbian. Jadi laki sama laki tidak boleh, perempuan sama perempuan juga ada, hukumnya haram, tidak boleh. Nah ini yang diharamkan oleh Allah seperti itu. Ya, laki berlaki, ini pada wal istimna bil yad, atau bersenang-senang dengan tangan, gitu. Atau ketika istilah keadaan haid boleh, haram. Istilah keadaan haid dikumpuli sama suami, tidak boleh, haram hukumnya. Cuma ada zina, bukan zina. Atau ketika sudah suci tapi belum mandi, jadi orang bini haid selesai suci tapi belum mandi dia, kita adus, dikumpuli, maka hukumnya haram, tidak boleh. Tunggu dulu biar selesai mandi, gitu. Atau orang kumpul dengan binatang, ya, wa ityanil bahimah, mengumpuli binatang, hukumnya haram, tidak boleh. Ada satu ada, ya apalagi sekarang. Dulu itu ada orang yang dia itu ingin selamat dari beragam maksiat, akhirnya dia tinggal di rumahnya, ya. Tidak kawin lagi, tidak kawin, terus ngumbi gitu.
Oh. Ini ada di kitab ini. Ini karena tidak punya ilmu, karena tidak ngaji. Akhirnya apa? Dia merasa tidak sanggup kawin, dia kumpul sama kambing, gitu. Setelah ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Daripada saya zina, daripada saya melakukan dengan yang diharamkan. Dianggapnya dengan kambing tidak haram, gitu kambing. Tak boleh. Wakun dan adalah siapa anda, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana telah berfirman, kama qala sebagaimana telah berfirman Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Walladzina hum, adapun orang-orang, hum yang adapun mereka, walladzina adapun orang-orang, hum ialah adapun mereka, li furujihim ialah atas kemaluan mereka semua, hafizuna mereka menjaga, ajaga, tak sembarangan, illa ala azwajihim kecuali atas istri-istri mereka, au ma malakat atau ma barang, ya, atau budak di sini malakat yang memiliki aymanuhum siapa tangan-tangan mereka. Artinya kepada budak-budak mereka, fa innahum maka sesungguhnya mereka itu ghairu malumin ialah tidak tercela. Jadi Allah memberikan gambaran tentang orang-orang yang menjaga kemaluannya, ya, dengan suatu ungkapan yang sangat mulia, ya. Ini istimewa, itu hebat, dapat pahala. Mereka yang menjaga kemaluannya itu dengan meletakkan kepada sesuatu yang dihalalkan atau bahkan dianjurkan. Ya. Ini ada pada rangkaian ayat yang ada dalam surah Al-Mu'minun. Allah menggambarkan orang-orang yang khusyuk dalam sholat itu sangat bahagia, sangat mulia. Orang yang abajak dalam keadaan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. Kalau guru kami, والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Orang-orang siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka yang ketika sholat dalam keadaan khusyuk. Ini untung ini. Dengarkan, kamu kalau ingin untung, ingin mulia, kalau sholat itu yang khusyuk, jangan mainan, jangan apa kerja, yang khusyuk, yang khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka itu dari hal yang tidak berguna mereka tinggalkan, yang tidak bermanfaat ditinggalkan. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka orang-orang yang melaksanakan atau mengeluarkan zakat, yang mengeluarkan zakat. Walladzina hum, ini yang dimaksud, walladzina hum li furujihim
hafizun, dan mereka kepada kemaluan mereka itu menjaga, kecuali kepada suami, kecuali kepada istri atau kepada budak-budak yang mereka miliki. Kenapa? Karena tidak tercela, itu bagus. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun, dan barang siapa yang mencari selainnya itu, setayol yaki, itu yang bahaya, itu yang bahaya mendatangkan bencana. Saya ingat Mas Tete ya, Farid ini kemaluan ini ya, tender ya kene ada orang keng rebek tambung de cengkak cengkak orang ada itu ininya cengkak kan, itu bahaya ya. Makanya ini perlu dijaga betul. Al-Quran mengatakan hati-hati, hati-hati gitu seakan-akan. Anggan manusia natro selamatan. Lihat Allah perrian. Wala tasilu, dan tidak sampai ila qifdil farji, kepada menjaga kemaluan ya. Nih gini ngaki baik-baik. Kalian tidak akan pernah bisa menjaga betul kepada kemaluan kalian itu illa bihifdzil ain, kecuali dengan menjaga pandangan, kecuali menjaga pandangan. Nikah aja ke nikah mata dari mana apa? Anin nadhari, dari pandangan yang tidak baik. Bihifdzil ain, menjaga mata dari pandangan yang tidak baik, harus dijaga ini. Fima la yajuzu syar'an, melihat perkara yang tidak dibolehkan oleh syariat. Kenapa? Karena mata adalah merupakan anak panah syaitan. Yang kalau kita sudah terjangkit anak panah syaitan yang beracun ini, untuk berbuat apa saja kita itu tidak nyaman. An-nadharu sahmun min syuhumi syayatin. Pandangan ini adalah salah satu anak panah daripada anak panahnya syaitan. Jadi kalau kita lihat perempuan dipanah kita sama anak setan, kena ke hati, kepikiran lah, aku jam lah tak kira kosong, gitu kan? Ngaji juga sih, ingat siapa tadi yang kita lihat, gitu kan? Siapa ya? Mata pandai bisa buka ya. Ini kok lain? Ya apa saja itu. Jadi setan ini menggunakan pandangan. Ya, pandangan yang merupakan nikmat yang besar, sekaligus amanah yang dijadikan senjata ampuh oleh syaitan untuk merusak kepribadian seseorang. Sehingga ada satu ungkapan, adanya satu kesalahan itu bukan karena adanya keinginan saja. Tidak semua perbuatan jelek itu berawal dari keinginan. Tapi ketika dia punya kesempatan, walaupun awalnya tidak ada keinginan, ada kesempatan, akhirnya dia melaksanakan. Pertama tidak ada, tapi ketika melihat, mak udah kesempatan, dia kerjakan. Nah ini, hati-hati, menjaga mata dari pandangan yang diharamkan, tidak diperbolehkan oleh hukum syariat. Karena mata adalah merupakan anak panahnya iblis. Jadi masih sering dengar gitu kan. Bangkan jago. Kemudian wahifdzil qalbi, dan menjaga hati. Wahifdzil qalbi, dan menjaga hati anil fikri, dari pemikiran. Di sini anit tafakkur, dari pemikiran. Fi mahasini ma yastahi,
dari memikirkan sesuatu yang kita senangi. Mikir sesuatu yang kita senangi. Kalau karena ini urusan masalah farad, masalah perzinahan, maka kita menjaga pikiran kita dari wanita-wanita yang bukan mahram. Jaga, jangan masukkan ke dalam pikiran kita orang perempuan yang tidak dihalalkan oleh Allah, diharamkan oleh syariat. Jangan. Karena dia akan menjadi penyebab kotornya pikiran kita. Tuh itu akan mendatangkan begitu. Bahasa kasarnya, jangan mikirkan keindahan kecantikan wanita yang bukan mahram. Keng biasa melenengale mikir biasa begitu kan. Kepikiran siapa itu. Nah, ketika dia sudah ada di pikiran kita, dia akan masuk ke hati gitu. Apa kata pepatah kita itu? Cinta datang dari pandangan, kemudian masuk ke dalam hati, gitu nih. Ada pepatah itu ya, dari mana datangnya lintah gitu. Gimana? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Seperti itu. Tapi itu cinta yang tidak dibenarkan dalam Islam karena mengandung syahwat yang tidak baik. Kalau syahwat baik tidak apa-apa, sama istri, sama yang memang dihalalkan. Menjaga hati dari memikirkan, ya, akal mikir yang bahaya itu hati. Dari apa? Ya dari ini, dari perempuan-perempuan yang tidak dihalalkan, tidak diperboleh, dari keindahannya, kecantikannya, suaranya, kapilah. Kenapa? Karena emang wanita itu akan memiliki daya pikat, daya tarik gitu. Gitu kan? Badannya itu. Allahumma hafazna wa auladana wa talamidana. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hifdzil batni, dan yang ketiga adalah menjaga perut, anis syubhati, dari perkara yang syubhat. Di samping menjaga kita punya mata, menjaga hati dari mikirkan sesuatu, kemudian menjaga perut dari makanan yang syubhat, apalagi adalah haram, ya, bitorikil ulad, apalagi yang haram, yang syubhat jangan. Kenapa? Karena makanan yang masuk ke dalam perut kita, ya, itu kalau syubhat, apalagi haram, itu bahayanya akan membawa kita kepada jalan yang tidak dibenarkan. Gitu. Jadi makanan ini bisa menentukan sikap perilaku kita. Makanan sedang bisa menentukan sikap kita itu. Kalau biasanya makan hal-hal yang baik, hal-hal yang halal, hal-hal yang baik, makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang halal, thayyib, maka badan akan diajak untuk ibadah. Badan diajak untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau dia makan hal-hal yang diharamkan, makanan yang diharamkan, badan itu kan diajak kepada sesuatu yang diharamkan. Man akalal haram asad jawahir. Ada keterangan begitu. Man akalal halal atau jawarihu insya'a insya'a am aba.
Wa man akal haram asad jawarihu insya'a am'am. Barang siapa yang makan makanan yang halal, maka dia akan patuh kepada Allah. Mau tidak mau akan diajak patuh. Barang siapa yang memakai atau makan makanan yang haram, dia akan bermaksiat. Mau atau tidak mau dipaksa. Hati-hati dengan perut kita ketika kemasukan barang yang syubhat. Kemudian wa anis syabi', ya, wa anis syabi'. Ini syabi' di sini ya, kenyang artinya. Dan dari rasa kenyang terus maksudnya, kenyang terus. Fa inna hadhihi, jadi sebaya orang kenyang melolo, kenyang. Itu kadang yang rentan orang itu mudah melaksanakan maksiat. Men orang lapar lalu lemes lecak tak mikir. Fa inna hadhihi, maka sesungguhnya yang empat ini, pandangan atau mata, hati, kemudian perut yang diisi dengan yang syubhat, kemudian kenyang terus, ini semua yang empat muharrakatun, ia dapat menggerakkan, membangkitkan isyahawati kepada beberapa syahwat, membangkitkan kepada syahwat. Wa magharisaha, dan kepada kekuatannya syahwat ini, ya. Tempat-tempatnya syahwat dikuatkan dengan empat ini, ya. Akan menggerakkan syahwat kita untuk melakukan yang tidak baik. Jadi yang empat ini ingat baik-baik, sepampah ya. Yang pertama adalah mata dengan pandangannya, yang kedua adalah hati dengan pemikiran, yang ketiga adalah perut dengan makanan yang syubhat, dan yang keempat adalah kenyang. Nah, empat hal ini dapat menggerakkan atau membangkitkan syahwat. Berhati-hati. Artinya ini kadang bisa menjadi sumbernya syahwat, ya. Sumbernya syahwat. Banyak orang-orang itu berzina. Bahkan maaf, kadang seakan tidak masuk akal. Kok bisa ya? Itu karena pandangan. Karena kita sering melihat, pemandangan yang tidak dibenarkan, melihat sesuatu yang dilarang, ngabus, akhirnya kita ada keinginan. Ya Allah, semoga diselamatkan. Ini bahaya ini, gitu. Kadang masa ya, tidak masuk akal kadang. Ternyata aja. Bahkan ada yang sama anaknya gitu kan, saudaranya. Ya Allah, alhamdulillah. Loh, kok bisa ya ini? Ini mata. Kemudian turunlah ke hati. Kemudian menjadi pikiran. Makanya Rasulullah sangat hati-hati kalau dengan masalah laki dan perempuan. Jangan hati-hati kata Rasulullah. Karena ketika ada laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang ketiganya adalah syaitan. Jangan lagi bukan mahram, yang mahram kadang terjadi. Suami, kakak adik gitu. Naudzubillah. Ya Allah, bahaya. Kadang ipar, kadang ini bahaya ini. Hati-hati. Pandangan ini kemudian berubah menjadi satu pemikiran, masuk ke hati, itu bahaya. Pas Pak Arban agak kenyang, insyaallah
Semoga kita selamat semuanya. Ya, selamat. Ini apa kata Rasul Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah. Beliau Rasulullah bersabda, "Man waqahu Allah syarra ma baina lihyai wa syarra ma baina rijlai dakhala al-jannah." Ada jaminan masuk surga siapa? Orang yang menjaga karena Allah akan kejelekan yang ada di antara kumis dan jenggotnya, ya. Artinya mulut. Orang seajaga kejelekan yang akan terjadi, kejelekannya mulut. Kemudian wasyarra ma baina rijlaihi, dan kejelekan yang ada di antara dua kaki, dua paha ini, artinya kemaluan, dakhalal jannah, maka orang itu akan masuk surga. Beri jaminan orang yang bisa ajaga lidahnya, orang yang ajaga kemaluan, gireng, jogi, panjenengan kan ajaga nengon oleh kejaran, dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Hati-hati meletakkan pandangan kita. Hati-hati meletakkan dan hati-hati memikirkan sesuatu yang ada di hati kita. Hati-hati dan hati-hati memasukkan makanan ke dalam perut kita, dan hati-hati kita sering kenyang. Karena itulah yang menjadikan penyebab tergeraknya syahwat, membangkitkan syahwat. Moga-moga selamat ki, moga-moga barokah. Insyaallah, moga-moga barokah. Ini dikisahkan dulu di zaman Bani Israel itu ada ulama rajin ibadah, hebat, luar biasa, sampai syaitan itu kebingungan cara mengalahkannya. Bagaimana cara saya kalahkan ini? Ini orang hebat, ibadahnya hebat, puasanya hebat, sedekahnya hebat. Ini seorang ulama. Setan memikir, bagaimana agar saya bisa mengalahkan orang ini? Akhirnya syaitan itu membuat sakit anak seorang menteri, ya, atau penguasa pada waktu itu, dibuat sakit oleh syaitan. Kemudian dibuat sulit untuk mendapatkan tabib. Tidak ada, cari tabib ini tidak sembuh, ini tidak sembuh, ini tidak sembuh. Akhirnya setan datang menjelma sebagai tabib, dan setan mengatakan, wahai paduka, anak anda ini akan sembuh kalau yang mengobati ada ulama di sana, ulama fulan bin fulan. Ini hebat, ini bisa menyembuhkan penyakit dengan doanya. Akhirnya karena dia seorang penguasa, dia punya harta juga, punya jabatan, dia sudah, mari coba datang ke sana. Datang, minta doa, dikasihlah air, dikasih air, minum air, mendingan pendana. Tapi kemudian sakit lagi, dibuat begitu sama syaitan. Hanya setan bilang, bawa saja anakmu ini ke sana, kemudian rawat inap di sana, serba nginep, dan orang atira gitu ya. Bawa ada anak perempuanmu ini, kebetulan anak perempuannya cantik. Udah dikabulkan sama penguasa ini, dibawa ke sana. Kemudian dia bilang, wahai Syekh, saya taruh anak saya di sini, saya titip sama anda, biar sampai dia sembuhnya, tidak apa-apa. Kiai itu bilang jangan, tidak mau dia. Tapi dirayu sama syaitan ini, raja ini sudah taruh anaknya di sana, biar sembuh, biar sehat.
biar dijaga sama kiai itu. Jangan khawatir, itu seorang kiai, seorang ulama. Akhirnya dipaksa, ya, dikasih uang, dipaksa. Pokoknya saya ingin naruh ini biar anak saya sembuh di sini. Ya sudah, singkat cerita ditaruh, diobati, didoakan, dibantu sama syaitan, disembuhkan dalam waktu yang sangat singkat, tak lama. Gitu. Nah, waktu itulah syaitan itu memainkan perannya. Bagaimana bahayanya pandangan itu. Dia lihat perempuan itu, sama kiai itu dilihat, sekalian kuat, 2 kali bertahan, 3 kali mulai goyang, kiai itu, gitu kan? Kok cantik ini, kok bagus ini ya. Terus begitu masuk ke pikirannya sudah menjadi racun di hatinya. Terus dibisiki sama setan, kumpul kiai. Gitu. Zina, tidak ada yang tahu, dan nanti walaupun ketemu raja itu aman, akan dikawinkan sama Anda. Sudah ada zina, dibisiki sama setan. Yuwaswisu fi sudur minal jinnati, dibisiki. Akhirnya terjadi perzinahan di sini. Ini kiai ini, ulama, boleh babon sebenarnya kiai gitu kan, dipaham. Sampai hamil, takut akhirnya kiainya, dibisiki, ya apa ini kalau ketemu ini, ya apa ini. Akhirnya bingung dia, bingung. Terus bagaimana? Disuruh bunuh sama syaitan, bunuh aja, bunuh, kasih tahu mati gitu aja sama raja itu. Anaknya mati, tidak akan ketemu sudah. Akhirnya singkat cerita sudah hamil gini-gini, dibunuh sama kiai. Nah, ketika mau dibunuh, setan datang sama rajanya, anaknya sudah sehat, sudah ini, berangkat baru saja dibunuh. Akhirnya apa yang terjadi? Kiai ini berzina karena pandangannya, karena pikirannya. Kemudian juga dia membunuh karena pikiran. Apa yang terjadi kemudian? Dia dihukum sama raja, dan dia mati dalam keadaan sulfat. Bahayanya pandangan. Siapa kalah syaitan? Siapa datengin? Perempuan. Jadi kadang memang manusia itu kuat dengan godaan jabatan. Kadang manusia kuat dengan cobaan harta. Tapi kadang dia lemah. Dia lumpuh ketika sudah datang godaan yang pertama. Semoga bisa mengambil pelajaran hikmah yang besar dari pengajian kita malam ini. Moga-moga manfaat, barokah, setuju paling selamat Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga lidah kita, Allah menjaga mata kita, Allah menjaga tangan kita, menjaga hati kita. Ya Allah, ighfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami, dosa mata kami, dosa tangan kami, dosa perut kami, dosa hati kami, dan dosa sekujur badan kami. Ya Allah, ampuni, maafkan semua kesalahan-kesalahan kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami, murid-murid kami, anak-anak kami, tantare-tanta kamu setuju, paling selamat sama Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan kotoran badan kita, dibersihkan kotoran hati kita, diselamatkan dari pikiran-pikiran yang tidak baik, diselamatkan dari penyakit dengki dan hasud, diselamatkan dari penyakit
riya, dari penyakit takabur dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala.